Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Khairiah, NIM 430 2018 0015. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai visi dan misi dakwah melalui lembaga dan organisasi dakwah. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester 4 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah, dosen pengampu Bapak Muhammad Hamzah, SPDI MPD. Dakwah merupakan hal yang umum di zaman milenial ini. Dakwah identik dengan agama Islam. Dakwah sendiri dapat diartikan sebagai sebuah penyampaian materi dakwah yang dilakukan oleh dai kepada mat'u dengan menggunakan beberapa metode dakwah dengan cara yang baik dan mengharapkan hasil yang baik. Banyak di kalangan generasi muda yang menggunakan media sosial maupun gadget di dalam kesehariannya. Oleh sebab itu, banyak dai yang menggunakan hal tersebut untuk menyampaikan dakwah mereka mengenai agama Islam. Beberapa media sosial yang digunakan oleh dai dalam berdakwah adalah seperti YouTube, Instagram, Facebook, serta media sosial lainnya. Organisasi dakwah merupakan sebuah wadah yang di dalamnya terdapat serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan dakwah yang mempunyai visi, misi, serta tujuan dalam organisasi tersebut. Dalam organisasi juga terdapat elemen-elemen yang berfungsi menjalankan organisasi dakwah. Pengorganisasian merupakan seluruh proses pengelompokan orang-orang, tugas, tanggung jawab, wewenang, serta tujuan yang disusun sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang mana satu kesatuan yang dapat digerakkan. Dengan pengorganisasian, maka dakwah akan berjalan secara sistematis karena sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Sebuah organisasi memiliki struktur masing-masing dan struktur tersebut akan menjalankan berdasarkan pengorganisasian. Lembaga dakwah tidak berbeda jauh dengan organisasi dakwah. Lembaga dakwah merupakan sebuah tatanan yang sistematis dan berorientasi pada dakwah, serta memiliki tujuan dan visi misi dalam kegiatan dakwah. Ada banyak lembaga dan juga organisasi dakwah di Indonesia. Beberapa organisasi dakwah yang sangat besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, di mana menjadi tonggak kemajuan negara Republik Indonesia. Adapun unsur dari organisasi yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari organisasi adalah untuk menghasilkan pelayanan. Organisasi dakwah berarti memiliki tujuan untuk menghasilkan mat'u yang berkualitas. Tujuan ini lebih spesifik dengan visi dan misi. Sedangkan visi dan misi masing-masing organisasi dakwah berbeda dengan organisasi lainnya. Yang kedua adalah pembagian kerja. Esensi suatu organisasi adalah pembagian kerja, karena dalamnya terdapat beberapa bagian yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing, sehingga masing-masing anggota bergerak sesuai dengan job description yang telah ditentukan sejak awal. Pembagian kerja dalam organisasi dakwah berlangsung untuk memobilisasi mat'u dalam mencapai tujuan umum dakwah. Yang ketiga adalah hierarki kewenangan. Kewenangan adalah hak pribadi masing-masing anggota dalam berorganisasi. Misal, para manajer memiliki kewenangan untuk mengatur orang-orang yang di bawahnya atau bawahannya. Kewenangan suatu organisasi dan lembaga dakwah harus dimaksimalkan. Untuk memaksimalkan kewenangan harus benar-benar memahami tentang job description yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Adapun kelebihan organisasi dakwah Islam yang dijadikan sebagai media dakwah memiliki beberapa kelebihan. Antara lain adalah, yang pertama, dakwah adalah tujuan utama dari organisasi. Yang kedua, organisasi dapat bergerak di dalam maupun di luar. Yang ketiga adalah anggota organisasi yang berpengalaman dapat mempengaruhi anggota organisasi lain yang kurang berpengalaman. Keempat, kebesaran organisasi menunjukkan kebesaran Islam dan bahkan dapat berpengaruh kepada agama lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi saya. Mungkin terdapat banyak kekurangan dan itu murni dari saya, sedangkan kelebihan itu datangnya dari Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.